Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Aprilianti Sinaga dengan NIM 152190060 dari kelas C Pengantar Pariwisata. Saat ini saya akan memaparkan tugas dari pengantar pariwisata yang berjudul Dampak Media Pemasaran, Media Sosial terhadap niat pembelian, loyalitas merek di kalangan generasi Y. Untuk pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai pengantar dari materi ini. Penggunaan media sosial semakin digemari oleh generasi Y atau yang biasa disebut dengan boomerang kids. Dunia telah berubah secara dramatis sejak awal internet. Berpindah dari satu tempat tujuan dapat membuat halaman web dan menggunakannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada brosur online ke tempat pengguna membuat konten mereka sendiri. Media sosial menjadi pusat intelijen pasar ketika pemasar mulai memahami perilaku pembelian konsumen dan mendapatkan wawasan tentang mengapa konsumen merasakan apa yang mereka lakukan terhadap merek tertentu. Peluang ini memungkinkan pemasar untuk membuat dialog dengan konsumen, menyempurnakan pesan pemasaran, dan mempertahankan kehadiran mereka di pasar online. Artikel ini membahas pula tentang peran iklan online, komunitas online, dan IWOM yang mempengaruhi loyalitas merek dan niat konsumen untuk membeli. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai tinjauan literatur. Yang pertama, hubungan antara loyalitas merek dan word of mouth online atau IWOM. Nia menyatakan loyalitas merek memberikan efek inkremental yang menurun pada niat IWOM positif. Sebagai tambahan, kepuasan memiliki efek tambahan yang meningkat pada loyalitas merek. Hubungan linear yang diusulkan dalam model juga didukung oleh hasil. Komitmen komunitas dipastikan memiliki efek linear dan positif terhadap loyalitas merek. Yang kedua, loyalitas merek dan periklanan online. Anita Agrawal dan Siddharth menyatakan periklanan menjadi aspek yang sangat penting untuk menghasilkan loyalitas merek. Internet memberikan kesempatan kepada para e-marketer untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan loyalitas merek perusahaan lain dengan memasang iklan dan menjalin relasi di situs-situs eksentrik loyalis lainnya. Volume belanja pendapatan untuk iklan internet tersebut terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, loyalitas merek dan komunikasi online. Seiring dengan pertumbuhan komunikasi online di pasar media, Niels Common menyatakan analisis menunjukkan bahwa komunitas merek online mampu membangun loyalitas merek. Proses penciptaan loyalitas merek melibatkan beberapa variabel, di antaranya keterikatan merek dan komitmen komunitas. Komitmen anggota komunitas terhadap komunitas menghasilkan keterkaitan tambahan pada merek di mana komunitas tersebut berpusat dan pada akhirnya mengarah pada niat membeli kembali dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Variabel lain, identifikasi dengan komunitas, ditemukan sebagai pendahulu dari komitmen komunitas dan selanjutnya memiliki efek tidak langsung pada keterikatan
keterikatan merek melalui rasa psikologis komunitas merek. Yang keempat, niat membeli dan IWOM. IWOM memiliki efek signifikan pada niat membeli terlepas dari jenis komunitas virtualnya. Tseng, Kuo, dan Chen menjelaskan dalam penelitian mereka yang juga menyatakan bahwa IWOM ternyata memainkan peran yang sangat penting dalam niat membeli. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa IWOM positif berhubungan positif dengan niat beli dan memiliki pengaruh lebih besar pada niat daripada iklan. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan harus mendorong anggota untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman mereka daripada hanya memasang iklan, terutama di komunitas virtual non-transaksi. Selain itu, iklan keterlibatan rendah memiliki efek negatif dalam komunitas virtual. Jadi, perusahaan harus merancang iklan keterlibatan tinggi seperti alat peraga virtual, blog, dan multimedia untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Untuk selanjutnya yang kelima, niat membeli dan iklan online. Muhammad dan Al-Kubis dalam penelitian mereka di antara mahasiswa Universitas Yordania yang menyatakan dengan peningkatan adopsi pembelahan iklan internet, World Wide Web secara bertahap menjadi platform periklanan standar. Web menawarkan dunia periklanan bisnis dengan alat media yang lebih kaya, layanan interaktif, dan jangkauan global. Dalam upaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan iklan online, makalah ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi iklan online, dan dengan demikian minat beli di kalangan mahasiswa Universitas Yordania. Temuan ini dapat membantu bisnis memahami apa yang lebih penting bagi konsumen negara muda dalam konteks negara berkembang. Dengan demikian, bisnis dapat mengembangkan kampanye iklan online yang lebih efektif. Yang keenam, niat membeli dan komunitas online. Jejaring sosial online mengacu pada kegiatan sosialisasi yang terjadi di lingkungan online ketika pengguna internet berkelompok untuk membentuk hubungan online. Kemunculan komunitas virtual ini menyediakan platform bagi konsumen online untuk berbagi dan bertukar pikiran. Pandangan dan informasi terkait produk atau layanan. Ini membuka peluang besar bagi pengecer, terutama yang menjalankan bisnisnya secara online. Makalah ini menyarankan agar konsumen online dapat mengembangkan kepercayaan online dari interaksi mereka di komunitas virtual. Pengecer online harus mengambil kesempatan untuk memahami pelanggan online mereka lebih baik dengan berinvestasi dan terlibat dalam komunitas virtual di situs web mereka. Umpan balik dan rekomendasi langsung pelanggan dapat dipantau lebih dekat
dan peran partisipasi online harus dilihat sebagai hal yang penting dalam membantu pemasar online untuk secara efektif merancang strategi pemasaran mereka untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya, kerangka dan metodologi penelitian. Berikut saya paparkan gambar mengenai kerangka dan metodologi penelitian, di mana terdapat IWOM, online communities, online advertisement, purchase intention, dan brand loyalty. Dapat teman-teman lihat seperti gambar yang saya paparkan. Selanjutnya, hipotesis. Pada hipotesis H1, media pemasaran sosial media berpengaruh signifikan positif terhadap niat beli generasi Y. Pada H1A, promosi mulut ke mulut secara elektronik berdampak positif pada niat membeli. Pada hipotesis 1B, komunitas online berdampak secara positif pada niat membeli. Pada H1C, iklan online berdampak positif terhadap niat membeli. Untuk H2, media pemasaran sosial media berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek generasi Y. Untuk H2A, word of mouth elektronik berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Untuk H2B, komunitas online berdampak positif pada loyalitas merek. Untuk H2C, iklan online berdampak positif terhadap loyalitas merek. Sampel mahasiswa sarjana yang mewakili populasi generasi Y di Malaysia dikumpulkan. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa sarjana di asrama universitas. Mereka diminta untuk mengisi survei dalam kuesioner. Subjek diberikan waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner. Responden diminta untuk menilai reaksi loyalitas merek dan niat membeli terhadap efek IWOM, iklan online,
dan komunitas online dengan menanggapi skala 5 poin serta pertanyaan kategorikal. Skala berkisar dari 1, di mana menyatakan sangat tidak setuju. Skala 2, menyatakan skala tidak setuju. 3, menyatakan skala netral. 4, menyatakan skala setuju. Dan yang kelima dan 5, menyatakan skala sangat setuju. Ada 3 bagian dalam kuesioner. Bagian yang pertama, mempertanyakan ketersediaan dan media internet untuk terhubung ke internet. Yang kedua, dampak media pemasaran media sosial, yaitu word of mouth, elektronik, komunitas online, dan iklan online terhadap niat beli. Yang ketiga, dampak media pemasaran media sosial, yaitu elektronik, word of mouth, komunitas online, dan iklan online terhadap loyalitas merek. Hasil dan penemuan. Hasil yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan komputer pribadi untuk mengakses internet sebesar 66%. N sama dengan 99. Untuk hasil penelitian yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menghabiskan 1-4 jam di internet per minggu dengan 3,36,7%, di mana N sama dengan 55. Untuk hasil dan penemuan yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 alasan responden menggunakan internet, yaitu 80%, di mana N sama dengan 120. Untuk hasil dan penemuan yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpartisipasi dalam komunitas merek online sehingga mengarah ke pertanyaan berikutnya, yaitu 91%, di mana N sama dengan 136.
Untuk hasil dan penemuan yang kelima, variabel pertama adalah niat membeli dan reliabilitas 0,864 pada penilaian Cronbach-Alpha. Variabel kedua adalah loyalitas merek dan uji reliabilitas sebesar 0,876 yang menunjukkan bahwa pertanyaan diterima. Untuk variabel ketiga, uji reliabilitas komunitas online sebesar 0,854. Untuk variabel keempat adalah electronic word of mouth atau EWOM dan uji reliabilitas 0,820. Untuk variabel kelima, yaitu iklan online dan uji reliabilitas sebesar 0,856. Variabel tersebut menunjukkan bahwa analisis reliabilitas melebihi 0,6 dan variabel tersebut valid dan reliable untuk analisis statistis selanjutnya. Untuk hasil dan penelitian yang keenam, hasil penelitian menunjukkan pengaruh pemasaran media sosial terhadap niat membeli adalah 3,2422. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap tetapi hampir netral, sehingga pemasaran media sosial dapat memicu niat membeli. Mean untuk loyalitas merek adalah 3,3472. Untuk komunitas online, skor rata-rata total adalah 3,238. Skor rata-rata total dari mulut ke mulut online adalah 3,379 dan skor rata-rata total iklan online adalah 3,2658. Semua variabel tersebut memiliki jumlah min skor yang hampir sama yang menunjukkan bahwa responden bersikap netral. Untuk hasil penelitian yang ketujuh dengan menggunakan dua model. Model yang pertama menunjukkan model hubungan dampak komunitas online (EWOM) dan periklanan online dengan niat beli, dan model 2 menunjukkan pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap loyalitas merek. Niat membeli dan loyalitas merek adalah variabel dependen, dan model regresi ini untuk menunjukkan hubungan variabel dependen tersebut dengan variabel independen. Kedua model ini menunjukkan nilai T positif. Untuk model 1, ketiga variabel independen memiliki hubungan dengan niat membeli, tetapi tidak paling berpengaruh adalah komunitas online dengan 10,170 dan signifikasi 0,01. Singkatnya, niat membeli dan loyalitas merek memiliki hubungan positif dengan komunitas online, EWOM, dan iklan online dalam pemasaran media sosial. Dengan kata lain, semua hipotesis tidak ditolak. Lalu kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan
bahwa semua tujuan penelitian tercapai. Komunikasi pemasaran online, khususnya e-com, komunikasi online, dan iklan online efektif dalam mempromosikan brand dan produk melalui website perusahaan dan platform media sosial. Sementara itu, responden yang merupakan mahasiswa UMS tertarik untuk terlibat memberikan tanggapan mereka tentang produk melalui media pemasaran, media sosial untuk meningkatkan niat beli. Perbedaan tingkat pendapatan bisa lebih tepat karena merupakan salah satu faktor daya beli di kalangan konsumen. Penelitian ke depan dapat menargetkan generasi pekerja Y sebagai target audiens. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Terima kasih.